sama dengan NIM 22073003. Di sini saya akan mengoperasikan alat berat yaitu bulldozer dan beserta komponen-komponen pada bulldozer tersebut. Berikut videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada alat berat, yaitu bulldozer. Untuk komponen yang pertama yaitu ada blade yang berfungsi untuk meratakan tanah yang bergelombang. Ini bentuknya. Dan selanjutnya ada namanya strike frame. Nih. Ini fungsinya untuk menopang bagian dari blade ini. Bagian tilting fungsinya untuk mendorong atau memasukkan ke dalam lagi untuk ini. Terus ada lifting. Ini fungsinya untuk mengangkat bagian dari komponen ini sama ini. Dia akan diangkat oleh bagian lifting ini. Selanjutnya ada kabin. Ini berfungsi untuk operator menggerakkan untuk bulldozer ini. Selanjutnya yaitu ada mesin atau engine. Nih. Baik, selanjutnya ada komponen bulldozer yang bernama track. Ini fungsi track ini untuk pengganti roda. Ini berfungsi untuk menjalankan bulldozer ini. Dia akan menggelinding. Ada namanya roller. Nih. Fungsinya untuk menggerakkan ini atau untuk menompang bagian dari sprocket ini supaya gear bisa memutar bagian roller ke track. Terus ada mainframe. Mainframe ini berfungsi untuk penompang atau bagian utama untuk menompang bagian track dan bagian roller. Selanjutnya ada sprocket. Ini fungsi sprocket untuk memutarkan bagian dari track. Nih, di sini ada untuk gearnya. Bisa dilihat di sini. Terus selanjutnya di sini juga ada semacam engine. Di bagian dalam ini ada kipas dan sistem pendingin untuk bulldozer ini. Terus selanjutnya ada tangki minyak. Tangki minyak di sini. Di sini tangki minyaknya. Di sini ada tangki oli bagian sebelah kirinya. Cara pengoperasian bulldozer ini yaitu pertama-tama kita harus menghidupkan kuncinya terlebih dahulu di sini. Kita masukkan di sini kuncinya, terus dihidupkan, di-on-kan. Terus selanjutnya kita akan membuka kunci ini terlebih dahulu supaya bulldozer bisa bergerak atau berjalan. Di sini untuk tuasnya harus kedua-duanya dinaikkan ke atas. Terus selanjutnya untuk ini adalah pedal untuk blade, yang dimana itu kalau untuk ke depan itu dia akan ke bawah blade-nya, dan kalau untuk di kebelakangan itu blade-nya akan ke atas. Selanjutnya yaitu ada untuk tuas selanjutnya yaitu untuk gigi. Apabila dimajukan tuasnya, maka bulldozer akan bergerak ke depan, dan kalau tuasnya ditekan ke belakang, bulldozer akan bergerak ke belakang. Terus
bisa juga ke samping untuk menggerakkan bulldozer kiri dan kanan. Terus selanjutnya ada untuk kecepatan atau gasnya bisa disetting di sini. Biasanya disetting hingga ini aja supaya lebih normal. Nah, di situ. Terus untuk pengoperasiannya atau menjalankannya, tekan dulu koplingnya. Nah, siap tuh. Ditekan tuas ini. Kalau misalnya untuk meratakan tanah, untuk blade-nya itu harus dikebawahin dulu supaya bisa meratakan tanah. Nah, di sini. Terus lanjut untuk memajukannya, ditekan ini maju dan lepaskan pelan-pelan koplingnya. Dan blade dan bulldozer akan maju sendiri. Dan untuk kemudinya itu bisa dengan ini aja atau diseimbangkan oleh tuas ini. Nah, ini untuk blade-nya. Kalau misalnya udah terletak rata, blade-nya harus dinaikkan. Dah. Dari sebuah alat bulldozer ini. Terus jangan lupa untuk mundur ke belakang, harus dilihat kacanya terlebih dahulu supaya bisa melihat apakah ada orang di belakang apa tidak. Cairannya lalu Willoda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen pada alat berat wheel loader. Nah, di sini bisa dilihat wheel loadernya. Yang pertama untuk komponennya ada bucket. Nah, untuk bucket ini berfungsi untuk mengangkat sebuah material, yaitu seperti pasir, batu, ke tempat alat berat lainnya atau mobil yang akan diangkutnya. Terus selanjutnya ada arm di sini. Ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan sebuah bucket ini. Nah, terus ada rocker. Nah, di sini ini fungsinya untuk untuk mendorong dan mengeluarkan sebuah bucket, dicondongkan gitu. Baik, selanjutnya ada silinder. Nah, ini fungsinya untuk
supaya bisa bucket ini naik dan silinder ini akan turun, akan mempres atau mengeluarkan lagi sebuah silinder ini. Nah, selanjutnya di sini ada lampunya untuk penerangan pada saat malam hari. Nah, selanjutnya di sini ada torque converter di sini. Untuk torque converter ini berfungsi untuk mengubah tenaga dari mesin ke tenaga gerak untuk sebuah wheel loader ini. Nah, di sini ada juga kabinnya. Ini berfungsi untuk sebuah operator untuk menggerakkan alat berat wheel loader ini. Dan di sini juga ada komponen-komponen kecilnya. Nah, mari sini bisa kita lihat. Di sini juga ada untuk koplingnya, untuk gas dan sama rem. Nah, sini untuk tempat steeringnya, dan seharusnya sini ada tempat duduknya. Nah, ini untuk rem tangan. Nah, selanjutnya ada wheel. Ini fungsinya untuk menjalankan sebuah kendaraan alat berat ini. Baik. Selanjutnya ada mesin. Nah, sini ada mesinnya. Ini fungsinya untuk menghidupkan sebuah mesin agar bisa bergerak. Bisa lihat lebih pastinya di sini. Berikutnya ada transmisi. Di bagian transmisi letaknya di bagian ini, dan di sini mesin. Antara mesin dan transmisi itu berdekatan. Ini untuk fungsi transmisi untuk mengubah kecepatan pada sebuah alat berat ini. Selanjutnya di sini juga ada gardannya atau di referensialnya. Nah, bisa dilihat di paling bawah. Nah, situ ada gardan. Fungsi gardan ini untuk menyeimbangkan untuk bergeraknya roda kiri dan roda kanan. Baiklah, itulah komponen-komponen pada loader kecil yang saya gunakan. Excavator. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada sistem alat berat yang namanya alat berat excavator, yang untuk mereknya ada Komatsu. Nah, di sini. Yang untuk komponen utamanya di sini ada bucket, fungsinya untuk mengangkat atau menggaruk sebuah material seperti pasir, tanah ataupun batu. Selanjutnya di sini juga ada arm, fungsinya untuk penempang sebuah bucket biar bisa bucket ini menyatu atau bergerak. Selanjutnya di sini juga ada boom. Untuk boom ini fungsinya untuk alat untuk operator bisa menggerakkan bucket ini juga, supaya bisa bergerak. Nah, di sini juga ada namanya arm silinder. Ini fungsinya supaya bisa untuk boom ini bergerak atau menaik atau turunkan sebuah bucket boom ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada bucket silinder. Ini fungsinya juga untuk supaya bisa bagian arm ini bergerak dan menaik turunkan sebuah bucket ini. Baik. Selanjutnya di sini juga ada sebuah silinder. Ini namanya boom silinder. Ada dua. Ini fungsinya supaya bagian dari arm dan boom ini bisa mengangkat atau menurunkan. Nah, di sini juga ada kabin. Ini fungsinya sebagai operator untuk menggerakkan sebuah alat berat ekskavator ini. Di sini juga ada swingnya. Bagian sini, swing ini berfungsi untuk memutarkan alat berat ini supaya bisa memutar ke kiri, ke kanan, atau ke belakang, ke depan. Baik, kita akan menjelaskannya ini juga.
sini ada mesin. Nah, sini ada mesin. Ini fungsinya untuk menghidupkan sebuah kendaraan alat berat ini supaya bisa bergerak. Selanjutnya juga ada bagian tempat pemasukan cairan hidroliknya. Nah, di sini supaya bisa menghidupkan alat berat ini. Terus juga ada minyaknya. Di sini letaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin wawancara mengenai alat berat untuk ekskavator atau wheel loader dengan Bapak namanya Pak Edi. Untuk wawancara hari ini, untuk pertanyaannya, untuk SOP pada saat mengoperasikan wheel loader ini gimana? Saat mengoperasikan ya kita harus cek dulu semua kelayakan untuk pergerakannya kan. Untuk pastinya Pak, Pakai ya, maksudnya ya harus ada, kalau standarnya ada safety-nya. dan untuk yang terjadi pada saat pengoperasian wheel loader ini apa? Masalahnya ya kalau untuk wheel loader biasanya masalahnya itu kadang dia nggak mau maju atau mundur. Kalau untuk ekskavator, Kalau untuk ekskavator ya kadang dia pergerakannya jadi lambat, drop. Sekarang gini kan saya Ya. jadi yang ingin saya tanyakan, apa komponen yang sering terjadi kerusakan pada alat berat ekskavator? Ya, kalau untuk trip 8 ya pemasukan 8 yang biasa bermasalah itu injektornya. Ya, Jadi komponen-komponen itu seperti bucket atau yang silinder hidrolik itu apa contoh permasalahannya? kalau untuk silinder hidrolik biasa masalahnya sealnya, kotoran. Ya. Mungkin dari saya lagi Pak. Ya boleh. Tadi saya sudah melihat dari Bapak lagi mau menyediakan mesin itu apa yang Bapak perbaiki dari mesin itu? Iya, itu yang kita perbaiki itu penggantian silindernya. Ya kemarin. Yang seringnya itu kerusakannya bagian bahan bakar. Ya, sistem bahan bakar. Mungkin dari saya gini Pak, Ya, kan dari alat berat itu kan pasti ada perawatan rutin Pak. Ya. Nah jadi untuk perawatan rutin itu apa saja sih proses perawatan dan berapa lama jangka perawatan itu Pak? Misalkan sekali sehari atau berapa gitu? Ya, kalau untuk sekali sehari itu mengasih grace lah itu kan. Terus Pak. Ya, kalau untuk yang berkalanya itu servisnya itu penggantian oli sama filter udara, filter oli sama filter bahan bakar Kalau itu biasanya sekali berapa Pak? setiap 200 jam. Oh setiap 200 jam. Ya, Kemudian ini Pak, di bucket ekskavator ini kan saya lihat ada yang berlubang juga ada yang enggak kan. Iya, kalau- jadi perbedaannya itu apa Pak? kalau yang berlubang itu biasa kita untuk muat batu. Oh, Kalau nggak berlubang bisa buat pasir dan muat tanah gitu. berarti yang berlubang itu khusus di batu ya? Ya, untuk batu. Batu aja, Pak. Ya, yang lain. Ya. baiklah, segitulah hasil wawancara kami hari ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton yang sudah melihat video saya. Segitulah hasil observasi saya hari ini. Semoga video yang saya buat itu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.